Selamat pagi anak-anak, salam semangat dan salam sehat untuk kalian semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan Ibu berharap kalian bisa ambil sikap doa yang baik, sikap yang layak dan pantas untuk berdoa. Mari bersama-sama kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kegiatan kami dengan penuh semangat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan kepada kami, khususnya untuk anak-anak Santo Markus 1. Terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang akan kami pelajari nanti. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan juga bertanggung jawab. Tuhan Yesus, bantulah kami selama belajar ini hanya memusatkan perhatian pada pelajaran saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, jauhkan kami dari godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Tuhan Yesus, pada hari Senin, anak-anak Santo Markus akan melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Kiranya Tuhan bimbinglah mereka agar mereka terus belajar tanpa rasa mengenal lelah. Tuhan Yesus, bimbinglah mereka selalu. Amin. Marilah anak-anak, bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, ya, yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini tentang rumah doa dan sarang penyamun. Kalau ibu memberikan pertanyaan pada kalian, apa arti rumah bagi anak-anak? Nah, tentu pasti kita akan menjawab rumah itu sebagai tempat berteduh. Atau ada juga yang mengatakan rumah itu tempat berlindung kita dari panas, dari hujan, ya. Rumah itu penting dan bermakna karena merupakan tempat kita bertolak pada pagi hari dan pulang pada malam hari. Itulah sebabnya orang menata rumahnya itu senyaman mungkin, tujuannya supaya kita betah tinggal di rumah. Setiap orang mempunyai gambaran yang ideal tentang rumah. Itulah yang membuat orang kangen rumah setelah lama di luar rumah. Mungkin rasa kangen rumah itu juga menguasai Yesus kala ke Yerusalem. Bagi orang Israel, Yerusalem bukan sembarang kota karena bait Allah ada di sana. Ziarah ke Yerusalem itu merupakan menjadi impian setiap umat Allah, karena mereka bisa beribadah di bait Allah. Mengingat lalu lintas yang tak selancar sekarang, mungkin bagi sebagian umat ziarah ke Yerusalem itu hanya sebuah impian saja. Setelah sampai di Yerusalem, Yesus pergi ke bait Allah. Kemudian sang guru ingin pulang ke rumahnya dan bersekutu dengan Bapa di sana. Akan tetapi suasana di sana tak lagi hening dan kudus. Kenapa, Nak? Karena rumah Allah tak beda dengan pasar. Sekarang suasananya ramai, ya, disesaki dengan para pedagang. Ketika menyaksikan semuanya itu, Lukas mencatat, mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Yesus marah karena dia tidak suka rumah Bapa dijadikan sebagai pasar. Di sana tempat orang untuk berjualan, ngobrol, bercanda. Yesus tidak suka karena itu merupakan rumah untuk berdoa. Tetapi malah dijadikan sarang penyamun.
Awalnya penjual binatang ada di sana untuk menolong umat agar tidak repot membawa hewan kurban. Tentulah bukan hal yang mudah membawa hewan kurban ke Yerusalem. Meski demikian, banyak orang yang membawa sendiri hewan terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Persoalannya, kadang hewan kurban ditolak karena dianggap tidak kudus. Akibatnya, mereka harus membeli dari pedagang di Bait Allah yang telah tersertifikasi. Harganya lebih mahal dari biasanya. Nah, kegiatan macam begini tak ubahnya perampokan. Hal yang membuat Yesus bertambah marah lagi, ya anak-anak ya, baik umat maupun imam sepertinya merasa tidak ada yang salah. Mereka biasa-biasa saja. Nah, padahal di mata Yesus, mereka tak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengusir semua pedagang di Bait Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih menjaga dan terus memelihara kekudusan Bait-Nya? Nah, anak-anak, dari renungan ini mengajak kita supaya kita selalu menjaga rumah Tuhan, ya, yaitu gereja, di mana gereja merupakan tempat ibadah kita. Tentu setiap kita ke gereja ya, apalagi ya mudah-mudahan nanti pada saat situasi memungkinkan ya, Corona sudah berlalu, kita sudah mulai bisa ke gereja kembali. Nah, kita jaga rumah Tuhan, kita jaga keheningannya, kekusyukannya. Kita tidak boleh berdoa atau beribadah ya, mendengarkan firman Tuhan sambil main HP, ngobrol sama teman, atau mungkin makan di halaman gereja ya, di teras gereja. Itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, tadi yang seperti pesan Yesus bahwa gereja itu adalah rumah Bapa. Kita harus menjaga keheningannya ya, kita juga harus menghormati Tuhan Yesus, menghormati Bapa. Oke, baik anak-anak, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Semoga kalian, kita dapat memaknai ya pesan dari Tuhan Yesus untuk kita. Amin. Marilah kita satukan segala permohonan, segala doa kita dengan doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan dengan Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Tetap semangat untuk kalian, selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.